Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1381 sampai bab 1385. Keputusan cincin dapat dikatakan sebagai salah satu kompetisi paling sakral di Istana Fenxiang. Di arena pertempuran, persaingan satu lawan satu itu adil, dan orang luar sama sekali tidak boleh ikut campur. Dan barusan, ketika dia melihat Liu Sangwu akan mati, Li Mingdian menembakkan 3 paku yang menyakitkan, yang membantu Liu Sangwu membalikkan keadaan. Berbicara secara logis, pertandingan ini seharusnya tidak dihitung, dan baik Liu Sangwu maupun Li Mingdian pantas mati. Namun, meskipun Sulin mengetahui kebenarannya dan menghadapi Jenderal Haiti, dalam situasi saat ini, dia tidak dapat melawan Liu Sangwu dan Li Mingdian sendirian. Di pengadilan luar saat ini, mereka berdua memiliki keputusan akhir. Mereka melanggar hukum. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Itu sebabnya Li Mingdian berani bertindak begitu berani dan diam-diam membantu Liu Sangwu. Haha, Sulin, apa yang kamu bicarakan? Jangan salah orang. Li Mingdian mencibir. Liu Sangwu juga berkata, itu benar. Jenderal Haiti telah dikalahkan, dia dikalahkan olehku dengan cara yang jujur. Mengapa itu tidak masuk hitungan? Sulin tersipu. Tak tahu malu, Liu Sangwu mengabaikan Sulin. Tetapi melihat padanya Jenderal Haiti, dia mencibir, dan berkata, Jenderal Haiti, kamu sudah mati kali ini. Bagaimana? Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Jenderal Haiti memuntahkan seteguk darah lagi. Tidak mau berdamai, penjahat jahat. Kalian berdua berbahaya. Penjahat, sayang sekali. Aku tidak bisa membunuh kalian berdua. Sangat sedih dan sedih. Liu Sangwu mencibir dan berkata, Hei, ayo selesaikan pembicaraan. Pergilah ke neraka. Saat dia berkata, Liu Sangwu akan melakukannya. Dan pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di langit. Semua orang mengangkat kepala untuk melihat ke langit, hanya untuk melihat cahaya kemasan tiba-tiba jatuh. Cahaya kemasan jatuh dari langit, seperti petir, sangat cepat, dalam sekejap mata. Cahaya kemasan melesat ke tubuh Liu Sangwu. Bahkan sebelum Liu Sangwu bisa bereaksi, cahaya kemasan menembus hatinya. Di wajah Liu Sangwu, hanya ekspresi ketakutan yang tersisa. Pada saat yang sama, seberkas cahaya kemasan turun, menembus hati Li Mingdian. Semua orang tercengang, dalam waktu kurang dari setengah menit, 2 lampu emas membunuh 2 kepala aula dari aula hukum dan aula seni bela diri dari pengadilan luar. Apa yang terjadi? Kemudian, cahaya kemasan berkedip di udara, dan sesosok samar muncul. Sulin buru-buru berdiri, leluhur tua, ternyata cahaya kemasan ini adalah inkarnasi dari leluhur Fenxianggu saat ini. Jenderal Haiti juga mencoba memaksakan diri untuk berdiri, tetapi setelah mencoba 2 kali, dia gagal. Setelah itu, suara merdu leluhur terdengar dari udara. Li Mingdian dan Liu Sangwu berani menggunakan cara dalam keputusan cincin. Sial. Suara ini sepertinya datang dari langit, bergema di seluruh langit. Li Mingdian dan Liu Sangwu melakukan apapun yang mereka inginkan di halaman luar, mengira tidak ada yang bisa mengendalikan mereka. Tak disangka, ternyata tuan mereka, leluhur Istana Fenxiang, sudah mengerti segalanya. Awalnya, nenek moyang Istana Fenxiang telah mengabaikan hal-hal duniawi seperti itu. Namun, Li Mingdian dan Liu Sangwu berani mengutak-atik perjanjian cincin, melanggar tabu Istana Fenxiang, mereka pantas mati. Oleh karena itu, leluhur Istana Fenxiang berubah menjadi tiruan dan menghukum Liu Sangwu dan Li Mingdian. Banyak murid Istana Fenxiang menundukkan kepala satu demi satu. Tidak berani melihatnya langsung, menghormati klon ini seperti dewa. Ye Chong melihat tiruan leluhur Istana Fenxiang di udara,
dan hatinya berfluktuasi. Ini hanyalah tiruan dari leluhur istana Fenxiang, itu terbunuh dalam sekejap mata dengan 2 lampu emas, lebih kuat dari para ahli seperti Liu Sangwu dan Li Mingdian. Seberapa kuat leluhur sebenarnya dari Fenxiang Gu? Ye Chong bahkan tidak bisa membayangkannya sekarang. Kapan dia akan mencapai level Patriark Fenxiang Gu? Tampaknya jalan yang harus ditempuh sangat panjang. Hai Tianjiang akhirnya bangun, lalu berlutut dengan, "Bang. Tuan, ternyata Jenderal Haiti, Liu Sangwu, Li Mingdian, termasuk Sulin. Semuanya adalah salah satu dari 18 murid leluhur Fenxiang Gu." Saat berbicara, cahaya kemasan masuk ke tubuh Hai Tianjiang lagi. Namun, cahaya kemasan ini tidak membunuh orang, tetapi menyembuhkan luka Jenderal Haiti, dan tidak akan membiarkan Jenderal Haiti mati karena membakar nyawanya. Suara leluhur Fenxiang Gu terdengar lagi, "Jenderal Haiti, kamu sudah cukup dihukum. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu dapat memulihkan kebebasanmu. Kamu dapat menangani hal-hal selanjutnya," mengatakan, berbicara dengan kilatan cahaya kemasan. Patriark Istana Fenxiang menghilang. Sampai nenek moyang Istana Fenxiang menghilang selama 2 menit. Semua orang masih tenggelam dalam hal yang tak terbayangkan tadi. Di antara banyak murid, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa hasilnya akan seperti ini. Liu Sangwu dan Li Mingdian meninggal seperti ini. Tetapi mereka telah merajalela di halaman luar cukup lama, dan sebagian besar murid diam-diam bertepuk tangan ketika mereka meninggal. Hanya para murid yang terikat pada 2 tuan aula ini, mereka yang sombong, yang akan merasa sangat tidak nyaman. Kemudian, Sulin berjalan ke sisi Jenderal Haiti dan membantu Jenderal Haiti berdiri. "Saudara Hai, karena Tuan telah berbicara, saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda. Apa yang ingin Anda lakukan selanjutnya?" Jenderal Haitian menatap Ye Chong dan Huang Kewei, dan berkata, "Saudari muda Su, saya menginginkan Anda bantu aku." Sulin berkata, "Kakak senior Hai, tanyakan saja. Ye Chong dan Huang Kewei ini, aku ingin mereka datang ke sektemu dan menjadi muridmu. Bagaimana, Jenderal Haitian?" Berkata, Sulin menatap Ye Chong dan Huang Kewei. Meskipun kedua orang ini memiliki talenta yang bagus, mereka memiliki banyak talenta di Istana Fenxiang. Tapi karena Jenderal Haiti sudah berbicara, Sulin hanya bisa menganggukkan kepalanya. Nyatanya, Jiang Haiti melakukan hal yang sama, untuk membalas Ye Chong dan Huang Kewei karena pernah membantunya. Ye Chong tidak bisa membantu menyelamatkan hidupnya, dan menyembuhkan semua luka dalam yang mengganggunya. Nikmat ini harus dibalas bagaimanapun caranya. Haiti akan tahu bahwa bencana Ye Chong dan Huang Kewei kali ini adalah karena Ye Chong memiliki harta karun padanya. Bao Buqi, selain Liu Sangwu dan Li Mingdian, masih ada orang yang mendambakan harta ini. Adapun Ye Chong dan Huang Kewei, kultivasi mereka di Istana Fenxiang tidak dianggap tinggi. Jika seseorang benar-benar menginginkannya, mereka berdua tidak bisa menolak. Oleh karena itu, Haiti akan membiarkan kedua orang ini bergabung dengan Sekte Sulin. Dengan Sulin, kepala aula alkimia, merawat mereka, tidak ada yang berani melakukan apapun pada mereka lagi. Kemudian, Sulin bertanya kepada Jenderal Haiti, "Saudaraku, bagaimana denganmu? Apakah kamu ingin kembali dan terus memimpin aula seni bela diri? Apa, saudaraku, Anda ingin mengasingkan diri ke jurang api?" Sulin tercengang. Lembah sedalam api ini, di sebelah timur gunung Istana Fenxiang, memiliki lembah yang sangat dalam. Konon ada gunung berapi di bawah tanah, lingkungannya sangat keras, panasnya tak tertahankan, dan ada sedikit orang. Tempat itu lebih buruk dari peternakan Housan. Itu akan 100 kali lebih sulit. Itu akan menjadi neraka di bumi jenderal. Haiti mengangguk faktanya. Jika bukan untuk balas dendam, dia akan pergi ke lembah api. Sekarang, musuhku Liu Sangwu sudah mati, dan aku tidak perlu khawatir.
Kata Jenderal Haiti. Su Lin ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi akhirnya menutup mulutnya dan tidak berbicara. Setelah Hai Tianjiang selesai mengatur masalah ini, dia berkata, "Oke, masalah sudah diatur, saudari junior, saya akan menyerahkan sisanya kepada Anda. Saya akan pergi." Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi tiba. Saya ingat sesuatu. Kemudian, Haiti memanggil Ye Chong kepadanya. "Ye Chong, kamu menyelamatkan hidupku dan menyembuhkanku dari cedera serius yang telah menghantuiku selama lebih dari 30 tahun, dan aku tidak punya apa-apa untuk dibalas." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Senior Hai, kamu terlalu sopan, kamu telah sudah banyak membantuku. Aku sudah terlalu banyak, bukankah itu cukup?" Hai Tianjiang terkekeh dan berkata, "Aku semakin optimis tentangmu. Nak, rahasia itu tidak lagi berguna bagiku. Kenapa tidak, saya beritahu Anda?" Ye Chong penasaran, "Rahasia apa yang kamu sembunyikan begitu lama?" Haiti mencondongkan tubuh ke telinga Ye Chong dan berkata, "Ketika kamu memiliki kesempatan untuk memasuki pembakar dupa, ingatlah bahwa di bagian terdalam dari pembakar dupa di ruangan di dinding kiri, batu bata ketiga dari kanan dapat dipindahkan, buka dan Anda akan tahu." Ye Chong tidak menyadari apa yang dikatakan Jiang Haiti untuk sementara waktu. Namun, saat ini, Haiti tertawa, berbalik dan pergi. Su Lin dan para murid di istana Fenxiang semua menyaksikan kepergian Haiti. Tidak lama setelah sosok Jenderal Haiti menghilang dari pandangan semua orang menghela nafas dan perlahan-lahan bubar. Masalah keputusan cincin selesai seperti ini. Apa yang terjadi segera menyebar ke seluruh istana Fenxiang, menyebabkan kegemparan di seluruh istana Fenxiang. Semua orang berkata, ini kejahatan akan dibalas dengan kejahatan, dan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Ye Chong dan Huang Kewei juga dibebaskan. Pria gendut, lonceng kecil, pria buta, dan yang lainnya sangat senang Ye Chong bisa kembali. Malam itu, semua orang berkumpul di pekarangan Fati dan makan besar. Huang Kewei juga datang. Setelah melihat Huang Kewei, pria gendut itu menjadi sangat perhatian, dan dengan sengaja memasak semua masakan yang dia kuasai. Ia ingin menunjukkan keahlian kulinernya secara maksimal. Saya harus mengatakan bahwa sejak Fatih mendapatkan buku masak itu, keterampilan memasaknya memang menjadi semakin baik. Huang Kewei memuji sambil makan. "Wah, enak sekali. Lagi pula, dia dan Ye Chong belum pernah makan makanan enak di peternakan Housan selama ini." Ye Chong juga makan sayur dalam suapan besar. Siang merawat Ye Chong di sampingnya, dan memberi Ye Chong sayuran untuk dimakan saat dia tidak ada hubungannya. Fatih tersipu oleh pujian Huang Kewei, dan berkata dengan cepat, "Oh, kakak senior Huang, jika kamu suka makan, maka aku sangat senang. Jika kamu suka makan, beritahu aku akan memberimu lebih banyak buatlah." Huang Kewei tidak sopan, mengatakan ya sambil memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Ye Chong mengambil kaki ayam dan hendak memasukkannya ke dalam mulutnya. Pria gendut itu meraih kaki ayam dan berkata, "Kakak, kamu tidak bisa seperti tuan. Kakak senior Huang belum cukup makan." Kemudian, pria gendut itu memasukkan kaki ayam ke dalam mangkuk Huang Kewei. Ye Chong memutar matanya ke arah pria gendut itu, dan berkata dalam hatinya bahwa dia benar-benar pria yang melupakan teman-temannya saat melihat seks. Xiao Lingdang dan Axiang tertawa, dan bahkan Jiu Snack menunjukkan senyuman yang langka. Keesokan paginya, Ye Chong dan Huang Kewei dibawa ke aula alkimia Su Lin. Dan Fatang terutama bertanggung jawab untuk memurnikan pil. Di lembah Fenxiang, semua pil disempurnakan oleh Dan Fatang, termasuk hadiah tugas, dan tunjangan bulanan untuk semua guru dan siswa semuanya diproduksi di Dan Fatang. Oleh karena itu, pil yang diproduksi di sini setiap bulan sangat banyak. Namun, tidak banyak alkemis di aula alkimia,
termasuk pendatang baru, hanya ada selusin. Karena alkimia berbeda dengan seni bela diri, tidak semua orang bisa melakukannya, itu membutuhkan bakat. Nyatanya, bahkan Sulin sendiri bukanlah seorang alkemis. Adapun aula alkimia, dapat dikatakan memiliki jumlah orang paling sedikit di antara 3 aula halaman luar, tetapi itu adalah departemen paling menguntungkan yang tidak berani diprovokasi oleh siapapun. Lagi pula, setiap orang membutuhkan pil untuk membantu kultivasi mereka sendiri. Meskipun kualitas ramuan ini tidak terlalu bagus, mereka lebih baik daripada tidak sama sekali. Setidaknya mereka dapat menghasilkan ramuan sendiri, dan jumlahnya tidak terbatas. Ini juga salah satu alasan mengapa Istana Fenxiang bisa begitu kuat. Alasan lain, tentu saja, adalah pembakar dupa di aula seni bela diri. Setelah Ye Chong dan Huang Kewei memasuki aula alkimia, hal pertama yang mereka lihat adalah ruang alkimia dari aula alkimia. Di ruang alkimia ini, ada lebih dari 30 tungku alkimia, dan total lebih dari selusin murid berjubah biru sedang sibuk. Salah satu murid yang bertanggung jawab berusia sekitar 30 tahun, tinggi, tampan, dan juga mengenakan baju terusan biru. Terusannya agak kotor, ternoda oleh benda-benda berwarna-warni yang terlihat seperti sari bahan obat, jelas dia telah berurusan dengan narkoba sepanjang tahun. Murid yang bertugas menegur 2 alkemis baru, Huang Kewei dengan bersemangat berkata kepada Ye Chong, "Ternyata ini adalah tempat di mana Istana Fenxiang kita membuat alkimia, ini adalah pertama kalinya aku datang ke sini, dan beginilah cara ramuan itu diproduksi." Saat ini, kebetulan ada pil di tungku alkimia yang telah dipraktikkan, dan terdengar suara mendengung. Kemudian, saya melihat 2 murid berjalan mendekat. Satu membuka tutup tungku alkimia, yang lain mengambil penjepit besi besar, dan mengeluarkan sebuah kotak besi dari dalam tungku alkimia. Di dalam kotak besi, tertata rapi. Lebih dari 50 pil merah bundar adalah pil pengumpulan Qi yang paling umum di Istana Fenxiang. Wow, begitu banyak pil pengumpul Qi, mata Huang Kewei berbinar. Alangkah baiknya jika semuanya milikku, tampaknya para alkemis di ruang alkimia ini benar-benar kaya. Ye Chong menggelengkan kepalanya, dia tersenyum dan berkata kepada Huang Kewei, "Ada apa? Kualitas pil pengumpul Qi ini tidak terlalu bagus. Awalnya saya pikir ada masalah dengan bahannya. Sekarang tampaknya semua bahannya adalah bahan obat bermutu tinggi. Tidak masalah. Hanya saja tekniknya agak canggung." Begitu dia selesai berbicara, murid yang bertanggung jawab datang. "Siapa yang berkomentar di sini? Tidak menyakiti punggungmu ketika kamu berdiri dan berbicara." Rupanya, murid yang bertanggung jawab mendengar komentar Ye Chong barusan. Murid yang bertanggung jawab memberi Ye Chong tatapan dingin. "Hehe, saya tidak takut untuk menjulurkan lidah saya ketika saya mengucapkan kata-kata besar seperti itu." Kemudian, murid yang bertanggung jawab menoleh ke Huang Kewei, menunjukkan senyum yang sangat tersanjung. "Oh, kakak senior Huang Kewei, saya telah mendengar bahwa Anda akan datang. Saya telah lama menantikannya, kakak senior Huang. Kita akan berada di sekte yang sama mulai sekarang. Sekte master sejati adalah Gao Simao, dan saya adalah alkemis hebat di sini. Aula alkimia saya bertanggung jawab atas ruang alkimia, dan saya bertanggung jawab atas alkimia. Kakak senior Huang, jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, datang dan temukan saya kapan saja." Dalam kata-kata Gao Simao, dia tampak seperti ingin menjilat Huang Kewei. Huang Kewei sedikit mengangguk. Gao Simao berkata lagi, "Kakak Huang, saya baru saja selesai berlatih pil pengumpul Qi ini, bagaimana kalau saya memberi Anda 2? "Tidak perlu," kata Huang Kewei. Sebenarnya, bukan karena Huang Kewei tidak menginginkannya, tetapi jika dia menginginkannya, dia akan menerima keuntungan Gao Simao, dan dia tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan Gao Simao. Tapi Gao Simao benar-benar tidak sadarkan diri, dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, kakak senior Huang, ini hanya 2 pil.
tidak ada apa-apanya untukku. Tidak perlu. Ye Chong punya pil yang lebih baik untukku. Huang tapi satu-satunya yang berkata dengan tatapan polos. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Dia pikir Huang Kewei tidak cukup berteman. Jadi dia mendorong dirinya keluar dan menggunakannya sebagai tameng. Tapi Ye Chong sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Wanita cantik suka menggunakan dia sebagai tameng. Benar saja, ada yang salah dengan cara Gao Simao memandang Ye Chong. Nak, menurut komentarmu barusan, apakah kamu tahu alkimia? Gao Simao dengan sengaja menemukan kesalahan pada apa yang sudah ada di masa lalu. Aku mengerti sedikit, kata Ye Chong sambil tersenyum. Gao Simao mencibir, hehe, karena kamu mengerti sedikit, jangan bicara omong kosong di sini. Metode pemurnian Qi Gathering Pill saat ini adalah satu set yang telah saya rangkum setelah merujuk pada buku-buku kuno yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah metode yang paling cocok untuk menyempurnakan alkimia. Izinkan saya memberitahu Anda, bahkan Master Sulin mengatakan metode alkimia saya bagus. Selain itu, dibandingkan dengan metode pemurnian Qi Gathering Pill generasi sebelumnya, efeknya telah meningkat sebesar 20% dari Istana Fenxiang. Kata-kata selanjutnya Gao Simao jelas dimaksudkan untuk pamer ke Huang Kewei. Namun, Huang Kewei tampaknya tidak memiliki ekspresi khusus, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Gao Simao menjadi semakin marah. Dia memandang Ye Chong dan berkata, "Nak, apa yang kamu berani mengatakan bahwa ada yang salah dengan metodeku?" Ye Chong mengangkat bahu dan tidak peduli untuk memperhatikan Gao Simao. Ye Chong tersenyum. Dia baru saja datang ke sini dan tidak ingin menimbulkan masalah. Jadi dia berbalik dan berkata kepada Huang Kewei, "Ayo pergi, ayo kita temui Tuan Sulin dulu." Keduanya hendak pergi ketika mereka dihentikan oleh Gao Simao. "Tunggu sebentar, kami sudah setengah jalan, mengapa kamu pergi jika kamu tidak menjelaskan dengan jelas?" Kata Gao Simao. "Oh, apa yang kamu inginkan?" tanya Ye Chong. Gao Simao mengira Ye Chong takut, jadi dia berkata dengan keras kepala, "Wah, kamu berani mengatakan kata-kata sebesar itu ketika kamu baru saja datang ke sini, mengatakan bahwa ada yang salah dengan metode alkimia saya. Jangan percaya orang seperti itu." Huang Kewei cemberut dan berkata, "Sebenarnya, saya masih percaya Ye Chong." Ye Chong mengatakan bahwa ada beberapa masalah dengan teknik alkimia ini. "Saya pikir harus ada cara yang lebih baik, bukan?" Huang Kewei berkata, "Tidak." Sengaja untuk membuat Simao marah. Namun, Huang Kewei tahu bahwa Ye Chong memiliki banyak pil yang sangat bagus. Jadi dalam hal pil, Huang Kewei lebih suka mempercayai kata-kata Ye Chong. Namun, hal ini langsung membuat marah Gao Simao. Di ruang alkimia miliknya, beraninya seseorang mengatakan bahwa metode alkimianya tidak bagus. Dia masih mengatakannya kepada kakak senior Huang. Dan yang lebih menjengkelkan adalah bahwa Huang Kewei tampaknya mempercayainya. "Oke, kakak laki-laki, karena kamu mengatakan metodeku tidak baik, maka kamu harus memiliki metode yang lebih baik. Kenapa kamu tidak memberitahuku?" Gao Simao menyipitkan matanya dan menatap Ye Chong. "Aku yakin kamu tidak. Apakah dia orang yang berbicara besar?" Ye Chong berkata, "Ubah saja beberapa langkah kecil. Pertama, jangan taruh ramuan itu di baskom besi, tapi di baskom porselen. Kedua, selama pemurnian pil periode, buka tutup tungku alkimia setiap 10 menit dan aduk. Ketiga, tambah panasnya dan perpanjang waktu 15 menit. Gao Simao segera tertawa setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Chong. "Haha, aku benar-benar mengira kamu tahu bagaimana membuat pil, jadi kamu tidak tahu apa-apa." Kakak senior Huang, kamu benar-benar ditipu olehnya kali ini. Inti dari ketidakmampuan belajar, kapan Anda memurnikan ramuan? Apakah Anda masih harus mengaduknya di tengah? Ramuan itu jelas sudah terbentuk. Mengapa kamu masih perlu mengaduknya? Lelucon yang luar biasa. Ye Chong mengangkat bahu.
percaya atau tidak terserah kamu. Huang Kewei jelas percaya pada Ye Chong. Ini membuat Gao Simao semakin kesal. Gao Simao berkata, "Oke, karena kamu sangat kuat, aku akan keluar semua. Aku lebih suka menyia-nyiakan beberapa bahan obat. Kamu dapat memurnikan pot ramuan sesuai dengan metodemu dan lihat bagaimana hasilnya. Jika kamu tidak berhasil mempraktikkan ramuan ini saat itu, kamu harus berlutut minta maaf padaku." Melihat agresivitas Gao Simao, Huang Kewei sedikit tidak senang. Dia bertanya, "Lalu bagaimana jika itu berhasil?" Gao Simao tersenyum dan berkata, "Saudari Huang, bagaimana dia bisa berhasil? Nah, jika Anda mengatakan bahwa menurut metodenya, Anda dapat mempraktikkan ramuan itu, dan efeknya lebih baik daripada saya bahkan lebih baik lagi, kalau begitu aku akan mengaku kalah dan berlutut untuk memujanya sebagai guruku." Pada saat ini, lebih dari selusin alkemis di ruang alkimia juga mengepung mereka. Siapa ini? Tampaknya yang baru. Oh, ku dengar, sepertinya karena peristiwa besar kemarin, mereka ternyata adalah tahanan dari peternakan Housan, dan mereka keluar bersama Jiang Haiti kemarin. Haiti akan menyerahkannya kepada tuan aula kami. Jadi begitu, anak ini benar-benar gila. Dia berani menanyai kakak senior kita Gao ketika dia pertama kali datang ke sini. Setelah membaca buku-buku kuno, dia menyempurnakan Qi Gathering Pill. Siapa di istana Fenxiang yang tidak tahu tentang masalah ini? Dia berani menanyai kakak senior kita, betapa beraninya. Lain, Ye Chong sama sekali tidak peduli dengan evaluasi orang-orang ini. Dia berjalan ke tungku alkimia, dan kemudian mengambil bahan obat yang digunakan untuk memurnikan pil pengumpulan Qi yang disiapkan di dekatnya, dan melemparkannya ke tungku alkimia satu persatu. Faktanya, Ye Chong biasa membuat alkimia dengan proporsi yang bagus, dan dia bisa membuatnya dengan penanak nasi. Dia benar-benar tidak sengaja menggunakan sesuatu seperti tungku alkimia. Agak tidak nyaman untuk digunakan sekarang. Akibatnya, ini disalahpahami oleh alkemis lain bahwa Ye Chong sama sekali tidak tahu cara membuat alkimia, dan dia tidak tahu cara menggunakan tungku alkimia. Semuanya tertawa, "Haha, jadi aku sama sekali tidak tahu cara membuat alkimia, dan aku masih berbicara omong kosong di sini. Benar, aku bahkan tidak bisa menggunakan tungku alkimia." Gao Simao juga mencibir, dan mengutuk dalam hati, "Hehe, ini hanya metode ini. Beraninya kamu mengikutiku, menyempurnakan alkimia. HMPH, mari kita lihat apakah kamu tidak bisa berlatih untuk sementara waktu, bagaimana aku bisa berurusan denganmu." Semua orang memperhatikan alkimia Ye Chong situasi, tetapi tidak ada yang memperhatikan. Pada saat ini, Su Lin sedang berdiri di peron di lantai 2, diam-diam mengamati situasi di bawah. Ye Chong mulai memurnikan Qi Gathering Pill, dan setelah 10 menit, dia mengikuti metodenya dan menyalakan tungku alkimia. Pada saat ini, Qi Gathering Pill di dalamnya secara bertahap menjadi kental dan secara bertahap mulai terbentuk. Ye Chong menggunakan tongkat untuk mengaduk cairan kental itu. Gao Simao mencemooh pendekatan ini. Dia tidak percaya bahwa Qi Gathering Pill dapat diproduksi dengan membuang bahan mentah seperti ini. Selanjutnya, Ye Chong membuka tutupnya lagi dan mengaduknya 2 kali. Kemudian, tunggu saja pilnya terbentuk. Segera, 1 jam berlalu, dan waktu perhitungan hampir habis. Tidak ada bau yang keluar dari tungku alkimia, jelas ramuan ini masih terlalu dini untuk terbentuk. Gao Simao mencibir, dan berkata, "Nak, sepertinya metode alkimiamu tidak bagus. Waktunya hampir habis, dan kamu tidak punya apa-apa." Kemudian, dia menoleh ke Huang Kewei, dan berkata sambil tersenyum, "Kakak perempuan Huang, sekarang apakah kamu percaya?" Anak ini hanya berbicara besar. Huang Kewei mengerutkan kening. Meskipun waktunya hampir habis, dia masih percaya pada Ye Chong. Lagi pula, Ye Chong telah mengeluarkan begitu banyak pil ajaib saat itu.
Ketika Gao Simao dan beberapa alkemis lainnya menertawakan Ye Chong, semua orang hanya mendengar dengung. Ini adalah suara dari tungku alkimia, yang berarti ramuan tersebut telah disempurnakan. Mendengar suara ini, wajah Gao Simao menjadi dingin, dan dia berpikir dalam hati. Saya tidak menyangka anak ini bisa mempraktikkannya, tapi, jadi bagaimana jika dia berhasil? Mungkin itu hanya sekumpulan pil yang tidak berguna. Apa itu? Efek mungkin itu bisa dibandingkan dengan ramuanmu sendiri. Memikirkan hal ini, Gao Simao mendengus dingin. Oke, aku tidak menyangka kamu seberuntung itu sehingga kamu bisa berlatih ramuan itu dengan sukses. Jadi mari kita keluarkan dan lihat, apa itu? Apa yang terjadi? Tertawa, Ye Chong tidak peduli. Dia langsung mengangkat tutup tungku alkimia. Kemudian, aroma alkimia yang kuat melayang keluar dan meresap ke seluruh ruangan alkimia. Semua orang langsung tercengang, aroma pil yang begitu kuat jauh lebih kuat daripada pil pengumpulan Qi yang mereka sempurnakan sebelumnya. Saat ini, mata Sulin berbinar di lantai 2, dan wajahnya yang semula biasa saja menjadi serius saat ini. Setelah itu, Ye Chong mengeluarkan piring porselen di tungku alkimia. Di dalam piring porselen, ada 15 Qi Gathering Pills. Pil pengumpul Qi bulat berwarna merah cerah dan cerah, dengan sedikit merah di sekitarnya. Ini aura, seru seseorang. Ramuan dengan energi spiritual yang tersisa adalah yang terbaik dari semua ramuan. Bahkan orang biasa pun dapat mengatakan bahwa kualitas pil ini sangat tinggi. Sebaliknya, apa yang disempurnakan Gao Simao dan yang lainnya sebelumnya hanya bisa disebut sampah. Tidak perlu bagi siapapun untuk mengevaluasi sama sekali, dan penghakiman dinilai. Semua orang tercengang. Gao Simao melihat ke piring pil dan masih tidak percaya. Ini, bagaimana ini mungkin, bagaimana mungkin? Huang Kewe segera berlari dengan penuh semangat dan mengambil semua pil pengumpul Qi. Ye Chong, aku tidak berharap kamu bisa membuat alkimia, beri aku pil ini. Huang Kewe tidak sopan saat dia berkata, dan memasukkan semua pil pengumpul Qi ke dalam ranselnya. Alkemis lain yang saya lihat sedikit serakah. Ye Chong tersenyum, dan berkata dalam hati, Kakak Huang benar-benar tahu bagaimana memanfaatkannya. Para alkemis di ruang alkimia saling berbisik sambil diam-diam menatap Ye Chong. Mereka tidak menyangka bocah baru ini bisa membuat alkimia. Selain itu, ramuan yang disempurnakan bahkan lebih baik daripada ramuan Gao Simao. Tapi saat ini, Sulin merasa seperti telah menemukan harta karun, dan dia tidak bisa menahan senyum di wajahnya lagi. Hanya karena kualitas pil pengumpul Qi ini, tampaknya penghargaan dan penghargaan Istana Fenxiang tahun ini, dia bisa menjadi yang pertama lagi. Huang Kewe sangat senang ketika dia mendapatkan Qi Gathering Pil ini, dan semangat mainnya terangsang. Dia melirik Gao Simao dan berkata, Gao Simao, apa yang baru saja kamu katakan? Bukankah kamu berlutut untuk menyembah gurumu? Mungkin Ye Chong bisa memberitahumu cara membuat alkimia. Wajah Gao Simao memerah karena malu dan malu. Dia adalah seorang alkemis hebat di ruang alkimia, biarkan dia berlutut untuk saudara junior. Masih mau magang? Bagaimana dia bisa melakukan hal memalukan seperti itu? Gao Simao mengertakkan gigi dan berkata, Wah, saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan untuk membuat pil, tetapi saya dapat yakin bahwa Anda tidak tahu cara membuat pil dari cara Anda mengoperasikan tungku alkimia. Aku melihatmu itu hanya keberuntungan. Huang Kewe mengerutkan kening dan berkata, Apa? Dengarkan apa yang kamu katakan, apakah kamu ingin bermain trik? Gao Simao mendengus, itu tidak curang. Saya pikir anak ini datang ke sini. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Motif, kakak senior Huang, jangan tertipu, aku akan mengurus anak ini hari ini. Biarkan dia mengatakan yang sebenarnya. Gao Simao mencubit tangannya, tulangnya berderit, dan jelas bahwa dia akan menyerang Ye, tangan Chong Chong.
Di aula alkimia di bawah Sekte Sulin, basis budidaya semua murid adalah yang tertinggi di seluruh Istana Fenxiang. Karena mereka dapat menggunakan pil untuk kultivasi kapan saja dan di mana saja, yang sangat bermanfaat untuk kultivasi. Gao Ximao menempati urutan ketiga dalam daftar murid pelataran luar. Basis kultivasinya lebih kuat daripada Huang Kewei. Melihat Gao Ximao ini, dia hendak menyerang Ye Chong. Kali ini, suara wanita yang jernih tiba-tiba terdengar, berhenti. Segera setelah itu, Sulin turun dari lantai atas. Ketika semua orang melihat Sulin datang, mereka menjadi tenang, dan Gao Ximao tidak berani melakukan apapun lagi. Tuan, semua orang memberi hormat kepada Sulin satu demi satu. Sulin mengabaikan yang lain, tetapi menatap Ye Chong secara langsung, dan dia berkata, "Ye Chong, kan? Aku tidak menyangka kamu bisa membuat alkimia, dan keterampilan alkimiamu juga sangat bagus. Tepat, kita perlu seseorang sepertimu di sini bakat." Semua orang tercengang. Sulin ini bukanlah seseorang yang dengan mudah memuji orang lain. Sepertinya Sulin sangat optimis dengan Ye Chong. Kemudian, Sulin menoleh dan melirik Gao Ximao, dan berkata, "Gao Ximao, muridku di aula alkimia, bagaimana kamu bisa menepati janjimu? Karena kamu kalah, maka kamu bersedia bertaruh dan mengaku kalah. Jika tidak, aku akan mengusirmu keluar dari aula alkimia." Kata-kata Sulin tumpul, jelas berbicara kepada Ye Chong. Gao Ximao bodoh, dan berkata dengan wajah jelek, "Tuan, ini tidak terlalu bagus, tidak peduli apa, aku juga." Wajah Sulin, yang barusan masih tersenyum, tiba-tiba menjadi dingin, dan dia melirik di Gao Ximao. Gao Ximao terkejut dengan penampilan Sulin. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Ye Chong dengan gigi terkatup. Meskipun dia sangat enggan, dia tidak berani menentang keinginan Sulin. Gao Ximao tersipu, menundukkan kepalanya, dan hendak berlutut di hadapan Ye Chong. Tetapi pada saat ini, Ye Chong berkata, "Lupakan saja." Gao Ximao terkejut sesaat, dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chong akan menyelamatkan nyawanya. Dia berkata pada dirinya sendiri, sepertinya Ye Chong ini bukan orang bodoh. Dia cukup mampu membuat masalah. Sepertinya aku bisa memaafkannya. Pada akhirnya, Ye Chong mengatakan kalimat lain. "Aku tidak menginginkan." Ini semacam itu, magang yang bodoh dan bodoh. Mengucapkan kalimat ini, Gao Ximao hampir mati karena marah. Dia ingin berlutut untuk menyembah gurunya. Tetapi Ye Chong menolak untuk menerimanya. Ini jelas meremehkan dia. 7 lubang Gao Ximao penuh dengan asap, ingin mengalahkan Ye Chong sampai mati. Huang Kewei di sebelahnya menutup mulutnya dan tersenyum. Sulin mendengus, "Oke, masalah ini selesai seperti ini. Cepat dan pergi bekerja untukku. Apakah kamu sudah menyelesaikan dosis pil bulan ini?" "Beberapa." Alkemis mendengar ini, dan bergegas kembali bekerja secara langsung. Kemudian, Sulin mengangguk pada Ye Chong dan Huang Kewei, "Ikutlah denganku." Jelas, sikap Sulin terhadap Ye Chong harus sangat baik bagaimanapun. Alkemis yang kuat seperti Ye Chong tidak umum. Nyatanya, Sulin benar-benar merasa telah mengambil harta karun. Setelah itu, Sulin membawa Ye Chong dan Huang Kewei ke kantornya di lantai 2. Sulin masuk lebih dulu, duduk di kursi, dan menyilangkan kakinya. Di bawah rok ungu ada sepasang sutra hitam, dan kaki panjang itu juga sangat menawan. Dapat dikatakan bahwa kaki panjang Sulin menyaingi kaki Huang Kewei. Sambil berpikir liar, Ye Chong dan Huang Kewei berdiri di samping Sulin. Sulin memandang Ye Chong dan berkata, "Mulai hari ini dan seterusnya, kalian berdua akan menjadi murid dan fatang. Jangan khawatir, denganku di sini, tidak ada yang berani menyentuhmu." Ye Chong dan Huang Kewei berkata serempak. "Terima kasih, Tuan Sulin." Sulin mengangguk, lalu memandang Ye Chong,
dan melanjutkan. Kamu Chong, aku tidak menyangka bahwa Tuhan mengirimmu seorang jenius untuk alkimia, dan aula alkimia memiliki kejeniusan sepertimu. Obat mujarab pasti akan lebih jauh, dan posisi aula alkimia kita akan lebih stabil. Mulai sekarang, kamu bisa bekerja di ruang alkimia, dan kamu akan menjadi pelayan ruang alkimia, di mana kamu bisa tunjukkan bakatmu. Begitu Ye Chong tiba, Su Lin memintanya untuk mengambil tempat Gao Simao, yang menunjukkan bahwa Su Lin sangat mementingkan Ye Chong. Ye Chong juga tidak mengelak, dia menempati peringkat kedua dalam alkimia, dan tidak ada yang bisa menempati peringkat pertama. Namun, Huang Kewei sedikit khawatir, Tuan, jika Ye Chong diizinkan untuk mengelola aula alkimia, saya khawatir Gao Simao tidak akan menguntungkan Ye Chong. Dan para alkemis itu semuanya adalah orang-orang Gao Simao, saya khawatir. Su Lin mendengus, lalu dia menatap Ye Chong dan berkata, jangan khawatir, Ye Chong akan menjadi pelayan ruang alkimia mulai hari ini, menggantikan Gao Simao, dan aku akan memberitahumu nanti, jika Gao Simao berani, jika ada yang keberatan, jika saya tidak mendengarkan Anda, saya akan mengusirnya. Ye Chong berterima kasih kepada Su Lin lagi. Su Lin mengangguk, lalu menatap Huang Kewei. Sebentar lagi, kamu bisa pergi ke lantai terakhir pembakar dupa. Apakah kamu punya cukup huobi dan ramuan? Huang Kewei mengangguk dan berkata, cukup. Su Lin tersenyum dan berkata, oke, selamat dulu. Ye Chong tidak tahu apa yang dibicarakan kedua orang ini, apakah mereka bermain sandiwara. Kemudian, Su Lin mengangguk, dan berkata, oke, kalian bersiaplah. Setelah itu, Su Lin melambaikan tangannya untuk membiarkan Ye Chong dan Huang Kewei mundur. Ye Chong ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa, dan mengikuti Huang Kewei keluar kantor. Setelah meninggalkan kantor, Ye Chong bertanya dengan cemas, Kakak Huang, setelah mendengar apa yang Guru Su Lin katakan tadi, mengapa dia sepertinya tidak mau menerimamu? Ada kekhawatiran seperti itu? Huang Kewei tersenyum. Bukannya aku tidak mau, tapi aku tidak membutuhkannya. Ye Chong bingung, berpikir bahwa Huang Kewei memaksakan senyum, dan berkata, Kakak senior Huang, jangan khawatir. Kita telah mengalami begitu banyak hal bersama. Aku akan maju dan mundur bersamamu. Jika Su Lin tidak menginginkanmu, aku akan berdebat dengannya. Jika tidak mungkin, aku tidak akan datang. Huang Kewei terkekeh, bodoh. Bukan itu masalahnya. Ye Chong tidak menganggapnya serius. Begitu. Mungkinkah Su Lin menganggap kakinya tidak sebagus milikmu, jadi dia tidak menginginkanmu? Huang Kewei tersipu. Oh, apa yang kamu bicarakan? Namun, dia masih merasa senang di hatinya. Kemudian, dia bertanya dengan suara rendah, apakah menurutmu kakiku terlihat bagus? Ye Chong tersipu dan menyentuh hidungnya. Apa? Sebelum dia selesai berbicara, dia mendengarkan kantor di dalam. Ada suara yang jelas, suara batuk dari Su Lin. Keduanya terkejut. Dengan kemampuan Su Lin secara alami dapat mendengar apa yang mereka katakan. Huang Kewei menyeringai, dan menjulurkan lidahnya ke arah Ye Chong. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahumu, tapi kamu akan segera tahu. Mengatakan itu, Huang Kewei terpental, meninggalkan Ye Chong sendirian. Biksu Zhang Er bingung. Apa yang dikatakan Huang Kewei benar, Ye Chong segera mengetahuinya. Suatu hari kemudian, sebuah berita menggembirakan dan menyedihkan datang dari halaman luar. Huang Kewei membuat terobosan. Di pembakar dupa, Huang Kewei menerobos ranah prajurit tingkat Suan dan menjadi prajurit tingkat bumi. Bagi seseorang untuk menjadi seniman bela diri tingkat prefektur, itu berarti bahwa mereka telah mencapai standar untuk memasuki pelataran dalam dan dapat menjadi murid pelataran dalam. Ini masalah besar di pelataran luar, apalagi dewi mereka, kakak senior Huang. Ye Chong akhirnya mengerti,
Ternyata seperti ini. Tidak heran Sulin bertanya kepada Huang Kewei apakah ada cukup pil dan Huobi. Ternyata Sulin sudah melihat bahwa Huang Kewei akan menerobos, dan dia bertanya apakah sumber daya Huang Kewei cukup untuk dia tingkatkan. Alasan mengapa Sulin tidak mengatur agar Huang Kewei memasuki aula alkimia adalah karena dia tahu bahwa Huang Kewei akan segera memasuki halaman dalam, jadi tentu saja dia tidak akan tinggal di aula alkimia. Begitu berita itu keluar, para murid di halaman luar sangat gembira. Tembok pengakuan di halaman luar sekali lagi dibanjiri pesan seperti banjir. Murid-murid dari halaman luar mengungkapkan berkat dan berbagai kekaguman mereka untuk Huang Kewei di dinding pengakuan. Ada juga beberapa anak laki-laki yang mengatakan di dinding pengakuan bahwa mereka telah kehilangan cinta. Tampaknya puluhan murid laki-laki yang kehilangan cinta telah ditambahkan dalam semalam. Ketika aku berpikir bahwa aku tidak akan pernah melihat kakak senior Huang lagi mulai sekarang, hatiku sangat sakit. Benar, kakak senior Huang telah menjadi murid pelataran dalam, sampai jumpa di pelataran dalam. Benar, saya juga ingin bekerja keras, bahkan mungkin Huang Kewei tidak tahu bahwa dia menerobos dan memasuki pelataran dalam, yang menginspirasi banyak murid di pelataran luar. Murid pelataran luar ini biasanya tidak melakukan apa-apa, tetapi ketika Huang baru memasuki pelataran dalam, mereka mulai menjadi serius. Mereka bekerja keras untuk melakukan berbagai tugas, mendapatkan sumber daya pelatihan, dan kemudian memasuki pembakar dupa untuk berlatih. Karena mereka sangat yakin bahwa selama mereka bekerja keras, mereka dapat bertemu lagi dengan senior sister Huang yang mereka cintai. Malam itu, Ye Chong, Huang Kewei dan yang lainnya datang lagi ke pekarangan Fatih. Fatih membuat meja besar berisi makanan lezat untuk merayakannya. Semua orang memberi selamat kepada Huang Kewei. Ye Chong juga mengangkat gelasnya, mendentingkan gelasnya dengan Huang Kewei, dan berkata, "Kakak Huang, selamat, saya tidak menyangka jika Anda memasuki halaman dalam. Jangan khawatir, aku akan segera kembali untuk menemukanmu." Huang Kewei berkata kepada Ye Chong lagi, "Jika kamu ingin meningkat dengan cepat, kamu harus pergi ke pembakar dupa untuk berlatih." Bersambung.